Ngobrol dengan istri berpahala. Pertanyaan. Ada seorang ibu rumah tangga berumur 22 tahun. Suaminya berumur 36 tahun. Suaminya sering keluar malam, pulang subuh, hanya karena bertemu teman-temannya dan mengobrol yang tidak jelas. Bagaimana pendapat Islam tentang hal tersebut? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya, kita akan mengkaji hukum melakukan kegiatan mubah di waktu setelah Isya. Bagian dari sunnatullah, Allah jadikan waktu malam penuh ketenangan, waktu siang untuk bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang, supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Quran Surat Yunus ayat 67. Artinya, waktu malam adalah waktu untuk istirahat di rumah, tidak menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan, apalagi untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya, dan itulah kodrat manusia. Karena itu, Rasulullah SAW melarang obrolan yang dilakukan setelah Isya. Terdapat hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol setelah Isya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kita akan simak beberapa keterangan ulama mengenai hadis di atas. An-Nawawi mengatakan, para ulama sepakat makruh ngobrol setelah Isya, kecuali yang di dalamnya ada kebaikan. Syarah Sahih Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, begadang setelah Isya bisa menyebabkan ketiduran sehingga tidak sholat subuh, atau kesiangan ketika sholat subuh, atau tidak melakukan sholat malam. Bahkan Umar bin Khattab memukul orang-orang yang begadang, ngobrol, sambil mengatakan, apakah mereka begadang di awal malam dan tidur di akhir malam? Fathul Bari. Makruh untuk obrolan dalam perkara mubah. Hukum makruh di atas berlaku untuk obrolan perkara mubah. Jika kegiatan yang asalnya mubah menjadi dibenci karena dilakukan setelah Isya, maka kegiatan yang asalnya haram hukumnya lebih terlarang lagi jika dilakukan setelah Isya. An-Nawawi menyebutkan rincian hukum kegiatan setelah Isya. Setelah sholat Isya, dimakruhkan untuk melakukan obrolan yang hukum asalnya mubah. Yang saya maksud dengan mubah, obrolan yang jika dilakukan maupun ditinggalkan, statusnya sama saja. Adapun obrolan yang hukum asalnya haram atau makruh, jika dilakukan setelah Isya, hukumnya lebih terlarang. Yang dikecualikan dari hukum di atas adalah kegiatan yang hukum asalnya dianjurkan atau kegiatan yang sifatnya ibadah, seperti belajar agama, menjamu tamu, berzikir, dan semacamnya. An-Nawawi melanjutkan keterangannya, adapun obrolan dalam kebaikan seperti belajar, membaca sirah orang soleh, melakukan akhlak mulia, melayani tamu, hukumnya tidak makruh, bahkan anjuran. Al-Adhkar. Imam Bukhari juga menyampaikan keterangan yang sama. Dalam sahihnya, beliau menyebutkan judul bab bolehnya begadang untuk belajar agama atau kebaikan setelah Isya. Selanjutnya, beliau menyebutkan hadis yang bercerita, Nabi SAW menunda sholat Isya hingga tengah malam, agar para sahabat mendapat kesempatan pahala menunggu sholat Isya dalam rentang yang lama. Obrolan dengan istri berpahala. Yang menarik di sini, para ulama memasukkan kegiatan obrolan dengan istri dan keluarga, statusnya sebagaimana belajar ilmu agama atau melayani tamu. Karena itu, mereka menggolongkan obrolan dengan istri dan keluarga termasuk kegiatan yang boleh dilakukan setelah Isya. Setelah menyebutkan bab tentang bolehnya begadang untuk belajar agama, Imam Bukhari menyebutkan kegiatan lain yang hukumnya sama. Bab bolehnya begadang dalam rangka melayani tamu dan ngobrol bersama istri. Sahih Bukhari. Dan semacam ini dilakukan oleh Nabi SAW bersama para istri beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan pengalamannya dengan Nabi SAW ketika beliau menginap di rumah bibinya, Maimunah, yang merupakan salah satu istri Nabi SAW. Seusai Nabi SAW sholat Isya, beliau pulang ke rumahnya Maimunah, lalu sholat 4 rakaat. Kemudian beliau berbincang-bincang dengan istrinya. Karena itu, para ulama menilai obrolan dengan istri dan anak termasuk kegiatan yang ada maslahatnya.
An-Nawawi menyebutkan jenis-jenis kegiatan setelah Isya yang diperbolehkan. Para ulama mengatakan, obrolan yang makruh setelah Isya adalah obrolan yang tidak ada maslahatnya. Adapun kegiatan yang ada maslahatnya dan ada kebaikannya tidak makruh. Seperti belajar ilmu agama, membaca cerita orang soleh, ngobrol melayani tamu, atau pengantin baru untuk keakraban, atau suami ngobrol dengan istrinya dan anaknya, mewujudkan kasih sayang dan hajat keluarga. Syarah Sahih Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa obrolan dengan istri dan anak termasuk bentuk ibadah. Sayangnya, suami yang kurang cerdas lebih memilih ngobrol dengan teman daripada ngobrol dengan istri. Demikian, Allahu a'lam.